Hai guys, balik lagi ke channel aku Anindita. Di video kali ini aku akan membuat video yang berbeda dari video-video aku sebelumnya. Jadi di segmen kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah kasus kriminal ataupun cerita misteri dan horor. Dan untuk video pertama di segmen ini aku akan menceritakan tentang kasus kriminal, tepatnya pembunuh berantai. Untuk kalian yang suka sama cerita-cerita kayak gini, pasti kalian udah familiar banget sama salah satu pembunuh berantai asal Indonesia yang bernama Ahmad Suradji. Tentu hal ini bukan hal yang patut untuk dibanggakan ya guys, tapi dari hal ini bisa menyadarkan kita bahwa sebenarnya di sekitar kita ada banyak banget orang-orang sadis. Bahkan aku pernah dengar ada salah satu ibu yang tega membunuh dan memutilasi anaknya sendiri. Bahkan ada seorang anak yang tega memenggal kepala ibunya sendiri. Makanya aku pengen ceritain cerita ini ke kalian supaya kalian lebih protek sama diri kalian sendiri. Ahmad Suradji adalah seorang pelaku pembunuhan atas 42 orang wanita yang semua mayatnya dikuburkan di perkebunan tebu di Desa Seismayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ahmad Suradji melakukan perbuatan kejinya ini dari tahun 1986 sampai 1997. Ahmad Suradji atau yang sering dipanggil Dukun AS lahir pada tanggal 12 Desember 1952 di Indonesia, tepatnya di Kota Medan. Ahmad Suradji menikahi 3 orang wanita yang merupakan kakak beradik kandung dan dikaruniai 9 orang anak. Para korbannya adalah merupakan wanita yang datang kepadanya untuk mencari petunjuk cara menemukan keberuntungan atau sekedar untuk mempertahankan kecantikannya. Jadi semacam meminta susuk gitu ya. Dan motif dibalik kejadian ini adalah sebagai ritual ilmu hitam. Jadi menurut Suradji, ayahnya yang sudah meninggal datang ke mimpinya dan menyuruhnya untuk membunuh 70 wanita untuk memperkuat ilmu hitam. Kejadian ini terungkap saat pada tanggal 24 April 1997 ada salah satu korban yang bernama Sri Kemala Dewi berusia 21 tahun meminta salah satu penarik becak bernama Andreas untuk diantarkannya ke rumah Dukun AS. Dan dia meminta si Andreas ini untuk merahasiakan hal tersebut dan tidak pernah meminta untuk dijemput. Kemudian, 3 hari setelah kejadian itu, salah seorang pria menemukan tubuh Dewi yang sudah telanjang dan setengah membusuk di salah satu perkebunan tebu di dekat rumah Dukun AS. Lalu kemudian, si pria tersebut langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Andreas yang mendengar hal tersebut kemudian datang ke kantor polisi untuk mengatakan bahwa dirinya sudah mengantarkan Dewi ke rumah Dukun AS 3 hari yang lalu. Polisi yang mendengar hal tersebut kemudian bergegas mengunjungi kediaman Dukun AS. Dengan penuh kepanikan saat ditanyai oleh polisi, Dukun AS menyangkal atas keterkaitannya dengan pembunuhan Dewi. Namun, polisi berhasil menemukan pakaian, gelang, dan tas milik Dewi di rumah Dukun AS. Berdasarkan barang bukti tersebut, kemudian polisi menangkap Dukun AS pada tanggal 30 April 1997. Selama diinterogasi, perlahan-lahan Suradji mengatakan bahwa ada keterkaitan dirinya dengan pembunuhan Dewi. Bahkan ia juga mengakui bahwa ia sudah membunuh 42 orang wanita yang semua mayatnya dikuburkan di mana mayat Dewi ditemukan. Polisi segera melakukan olah TKP. Selama proses, 42 mayat seorang wanita telah ditemukan. Namun beberapa di antaranya tidak dapat diidentifikasi karena sudah membusuk. Ia mengaku kepada polisi bahwa cara ia membunuh para korban adalah dengan cara membawa para korban ke ladang tebu, kemudian menguburkan setengah dari badan mereka sampai ke pinggang. Jadi bagian pinggang ke atas itu nggak dikubur. Lalu ia mencekik leher korbannya hingga meninggal. Setelah korban meninggal, ia meminum air liur korbannya yang dipercaya hal tersebut akan memperkuat kekuatan ilmu hitam. Lalu ia menanggalkan pakaian korbannya yang dipercaya hal tersebut akan mempercepat proses pembusukan. Suradji juga mengatakan bahwa ayah saya tidak secara khusus menyarankan saya untuk membunuh orang. Jadi saya pikir akan butuh waktu lama jika saya harus menunggu untuk mendapatkan 70
wanita. Saya mencoba untuk melakukannya secepat mungkin. Saya mengambil inisiatif sendiri untuk membunuh. Dalam aksi bejana ini, Suraji dibantu oleh salah satu istrinya yang bernama Tumi. Dalam pengadilan, Suraji dijatuhi hukuman mati dan Tumini divonis penjara seumur hidup. Pada tanggal 10 Juli 2008, tepatnya pukul 22 waktu Indonesia Barat atau jam 10 malam, Dukun AS dieksekusi mati. Itulah cerita kriminal dari seorang Dukun AS. Jadi guys, aku mau tanya, menurut kalian lebih takut sama orang atau sama hantu? Komen di bawah. Oh ya, aku juga mau mengucapkan turut berbelasungkawa barangkali ada salah satu keluarga korban yang nonton video ini. Aku mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. So guys, jadi segitu dulu cerita kali ini. Semoga kalian enjoy. Dan kalau kalian suka sama video kayak gini, kalian bisa banget komen di bawah buat next aku bahas apa lagi untuk segmen ini. See you in my next video.